Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif, dan informasi yang akan kita bagikan kali ini kaitan dengan teknologi mobil-mobil masa depan, di mana mobil masa depan akan bersaing beberapa produsen otomotif di dunia yang akan memasarkan mobil-mobil listrik. Lalu Mitsubishi memiliki strategi apa? Dan apa yang menarik yang akan ditawarkan oleh Mitsubishi untuk menarik atau memenangkan peperangan teknologi pada dunia otomotif tersebut? Ini yang akan kita bahas, so ikuti ulasan kita sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, bahwa sejauh ini atau dalam waktu beberapa tahun terakhir, kita ketahui bahwa ada beberapa produsen otomotif di dunia yang bersaing untuk beralih dari mesin internal combustion atau mesin yang konvensional, baik itu mesin bensin atau gasolin maupun mesin diesel, untuk berubah mobil-mobil produksi mereka beralih ke mobil listrik. Diawali dengan Tesla. Sebenarnya sebelum Tesla, saya yakin ada beberapa produsen mobil sebelumnya yang sudah melakukan research atau menciptakan mobil elektrifikasi. Bahkan ada mobil yang bertenaga hydro kalau nggak salah, yang dikreasikan oleh entah Toyota atau Mercedes-Benz. Koreksi kalau saya keliru di kolom komentar ada di bawah. Tapi balik lagi ke elektrifikasi mobil-mobil di masa sekarang. Ada banyak mobil setelah Tesla yang akhirnya bermunculan dan kembali memproduksi mobil-mobil terbaik mereka dengan tenaga yang tidak lagi menggunakan tenaga mesin, baik itu mesin diesel maupun mesin bensin. Ya, kita tahu sekali lagi setelah Tesla, lalu kemudian di Indonesia ada beberapa mobil yang dipasarkan yang menggunakan tenaga baterai. Ya, paling masif pada saat awal-awal kemunculannya adalah Hyundai, di mana Hyundai pertama kali memperkenalkan mobil listriknya kalau nggak salah itu adalah Hyundai Kona Electric Vehicle dan Hyundai Ioniq Electric Vehicle. Nah, kita tahu bahwa ada, kalau nggak salah ada tiga, setahu saya ada tiga ya. Ada baterai electric vehicle, lalu kemudian ada hybrid electric vehicle, lalu kemudian yang ketiga plug-in hybrid electric vehicle. Nah, banyak produsen-produsen mobil, khususnya mobil Cina juga, yang memproduksi mobil-mobil yang full elektrifikasi atau full listrik, tidak yang hybrid dan tidak yang plug-in hybrid. Lalu kemudian apa yang ingin diambil oleh Mitsubishi? Kita ketahui bahwa pertama kali Mitsubishi memasukkan mobil yang berteknologi lebih ramah lingkungan tersebut, yaitu pada mobil Outlander PHEV atau Outlander Plug-in Hybrid Electric Vehicle, yang pada saat awal kemunculannya mobil ini dipasarkan dengan angka yang cukup fantastis, menggoda selera kalian apakah membeli mobil ini atau membeli Alphard, karena harganya di awal-awal itu 1,2 M, which is itu kurang lebih harganya sama seperti Alphard. Dan kalian mendapatkan mobil ya SUV 5-seater, sebenarnya dimensinya panjang, tapi mobil ini hanya 5-seater karena di bagian belakang kalau salah ada baterai yang cukup besar di situ dengan motor penggeraknya, sehingga ya tidak cukup kapasitas untuk memasang jok lagi di bagian situ untuk menjadikan dia sebagai mobil yang 7-seater, sekalipun kalau kita lihat dari sisi dimensi mobil ini ukurannya cukup besar. Dan Mitsubishi di Indonesia itu menurut saya kurang berhasil untuk meyakinkan pasar Indonesia bahwa Outlander PHEV adalah mobil yang benar-benar luar biasa. Padahal mobil ini memiliki keunggulan yang nggak kalian dapatkan di mobil listrik yang umumnya ada di Indonesia, di mana mobil ini bisa menjadi genset atau bisa menjadi baterai luar biasa yang bisa menerangi satu rumah. Bisa ngidupin AC, bisa ngidupin kulkas kurang lebih. Dan kalau misalkan baterainya habis, itu masih ada mesin internal combustion untuk ngecas baterainya. Dan tetap aja, mobil ini nggak begitu menarik untuk dibeli oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Dan akhirnya Mitsubishi memutar otak, lalu kemudian mengambil keputusan untuk dari plug-in hybrid electric vehicle tetap tidak menjadi full electric vehicle atau baterai electric vehicle. Mitsubishi melihat bahwa peluang jangka menengah mereka untuk membuat mobil-mobil generasi masa depan adalah di jangka menengah ya, adalah mobil dengan hybrid electric vehicle atau bahkan plug-in hybrid electric vehicle. Mereka belum dalam waktu rencana jangka menengah untuk memproduksi mobil-mobil yang
benar-benar baterai electric vehicle. Dimana kita ketahui bahwa Mitsubishi atau MNC, Mitsubishi Motor Corporate atau Corporindo atau Corporation itu menginvestasikan kurang lebih 3,3 triliun ke Ampere, salah satu perusahaan yang ada di aliansi Renault kalau nggak salah, itu untuk memproduksi beberapa teknologi otomotif, khususnya mobil yang menggunakan teknologi hybrid electric vehicle seperti itu. Dan menurut saya memang untuk pasar Indonesia, kondisi sekarang, mobil yang paling cocok untuk dipakai di Indonesia adalah mobil yang menggunakan teknologi hybrid electric vehicle. Kenapa bisa? Karena dengan hybrid electric vehicle, masa tunggu kita untuk charging mobilnya itu menjadi sangat amat tidak panjang. Bayangin kemarin ada isu mengenai si Wuling Air EV yang dicas itu berapa menit sampai berapa jam kalau nggak salah. Yang itu pun akhirnya udah banyak reviewer yang melakukan klarifikasi atau meluruskan pendapat tersebut. Tapi ya lumayan udah tersebar juga. Tapi kalau misalkan kita bandingin sama mobil hybrid yang baterainya itu dicas dari mesinnya, lalu kemudian juga menggunakan regenerative power pada saat melakukan pengereman, di mana pada saat melakukan pengereman ada energi kinetis kalau nggak salah istilahnya yang dimasukkan ke baterai untuk ngisi baterainya, dan itu benar-benar membuat mobil ini jadi sangat amat hemat. Dan untuk Mitsubishi Outlander PHEV kalau nggak salah kemarin itu untuk full EV-nya itu bisa dipacu di kecepatan 0 sampai dengan 120 km per jam. Di atas itu baru di-intercept atau diambil alih oleh mesin untuk menggerakkan mobilnya. Itu adalah teknologi yang menurut saya akan sangat amat ramah lingkungan, di mana khususnya di Indonesia ya jarang-jarang orang yang berani untuk memacu kendaraannya di atas kecepatan 100 km per jam. Luar biasa. Nah, selain itu, keunggulan hal lainnya yang didapatkan oleh mobil-mobil yang menggunakan hybrid electric vehicle, selain mereka tidak mesti menunggu waktu yang lama untuk charging station, juga untuk mobil ini bisa melaju dengan tenaga yang dimotori oleh mesin. Ya, artinya pun kalau misalkan anggaplah kita ingin memacu kendaraan kita jauh lebih tinggi daripada biasanya, kalau menggunakan full baterai kan otomatis baterainya yang kerja keras mulai dari kecepatan rendah sampai kecepatan atas. Tapi kalau dengan hybrid seperti yang kita jelasin tadi, apalagi kalau misalkan kecepatannya ya sampai 120 km, berarti di atas itu di-intercept oleh mesin, itu harusnya lebih tahan lama lah ya intinya mobilnya. Nah, balik lagi, Mitsubishi masih tertarik untuk mengembangkan mobil hybrid, dan salah satu mobil hybrid pertama yang akan diluncurkan sayang sekali di Thailand. Kenapa nggak di Indonesia, padahal mobil ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia sebagai XM Concept, apalagi kalau bukan Mitsubishi Xpander. Informasinya, Mitsubishi Xpander pertama kali akan diperkenalkan di Thailand sebagai mobil hybrid electric vehicle. Perpaduan antara mesin internal combustion dengan mesin baterai. Sehemat apa? Kita tahu bahwa ada Toyota Yaris Cross, lalu kemudian ada Toyota Corolla Cross yang itu bisa tembus di angka 24 km per jam untuk konsumsi bahan bakarnya. Itu luar biasa irit. Mirip iritnya dengan motor-motor Matic yang ada di jalanan banyak berkeliaran itu. Dan itu yang bisa kita share kali ini. Sekali lagi, Mitsubishi masih tertarik untuk mengembangkan mobil-mobil hybrid. So, kita lihat bagaimana perkembangannya ke depan. Apakah mobil ini atau mobil yang dirancang oleh Mitsubishi dalam jangka menengah ini akan mendapatkan animo masyarakat atau animo customer untuk membeli mobilnya? Seperti apa? Ya kita lihat aja nanti. Nah, itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah dari apa yang kita sampaikan, mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada update informasi otomotif yang seru menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.